dukungan minimal calon perseorangan. Untuk mengetahui pembahasan hal tersebut, kita tanyakan langsung pada Jessica Wawor di DPR. Jessica, pada angka berapa tepatnya DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan, Jessica? Ya, syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan berdasarkan hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi AD ini memang ada di angka 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Dan hal tersebut memang rencananya nanti akan dinaikkan oleh Komisi 2 dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, di mana dinilai angka 6,5% hingga 10% dari DPT ini tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal yang harus dicapai oleh parpol sebelum mengusung calon pada Pilkada. Untuk itu, Komisi 2 akan mengajukan dua pilihan atau alternatif diantaranya adalah pertama dengan menaikkan angka atau syarat dukungan minimal ini ke angka 10% hingga 15% dari DPT, atau opsi atau alternatif kedua adalah di angka 15% hingga 20% dari DPT. Perlu kita ketahui bersama, hal ini memang bertentangan dengan usulan dari Komisi Pemilihan Umum. KPU sendiri meminta jika syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ini sebaiknya diturunkan atau lebih kurang dari putusan MK atau di bawah angka 6,5%. Sementara pemerintah juga sudah menegaskan agar untuk menolak berbagai upaya penjagalan maupun hal-hal yang mempersulit calon independen pada saat akan maju dalam pilkada. Namun memang pembahasan ini masih terus terjadi di Komisi 2 DPR dan seperti kita ketahui bersama atau pasca Ahok memang mengumumkan akan maju melalui jalur independen. Usulan ini mengemuka dan digulirkan oleh beberapa partai, diantaranya adalah PDIP dan PKB. Adik. Ya, Jessica, lalu bagaimanakah sikap fraksi di DPR terkait hal ini? Apakah bulat mendukung kenaikan syarat dukungan minimal atau bagaimana, Jessica? Ya, syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ini memang belum mendapatkan kesepakatan seutuhnya dari semua fraksi. Sikap fraksi sejauh ini masih terbelah. Jika memang usulan ini digulirkan oleh dua partai yaitu PDIP dan PKB, Partai Nasdem sendiri sebagai salah satu partai yang mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI 2017 memiliki pandangan yang berbeda, dan kami akan mengulasnya sedikit dengan anggota Komisi 2 dari Partai Nasdem, Pak Lutfi Andi Muti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, ini melihat dukungan yang dipatok oleh Komisi 2 ada dua pilihan antara 10 hingga 15% dari DPT dan 15% hingga 20% dari DPT. Bagaimana sikap fraksi Nasdem menanggapi hal ini, Pak? Sikap fraksi Nasdem pertama jelas, revisi Undang-Undang Pilkada itu harus membuat Pilkada ini lebih berkualitas sehingga mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang lebih berkualitas, mempunyai kompetensi, mampu mengelola birokrasi dan pemerintahan secara baik. Nah, terkait dengan itu, Nasdem akan menentang sekeras-kerasnya jika ada upaya untuk menjegal sehingga calon independen itu bisa maju dalam pilkada. Itu sikap kita jelas. Ada penjelasan dari Wakil Ketua Komisi 2, Pak Lukman Edi, menjelaskan bahwa penaikan angka 10 hingga 15% dan bahkan 15 hingga 20% ini dikarenakan pertimbangan tidak ada proporsionalitas antara dukungan yang harus digalang oleh calon independen dengan parpol. Nasdem sendiri menilai apa urgensinya dari penaikan angka ini, Pak? Saya kira tidak bisa kita perhadapkan apple to apple antara calon independen dengan parpol. Kenapa? Karena parpol ini mempunyai infrastruktur yang sudah terbangun sejak lama. Sementara calon independen itu digerakkan oleh spontanitas dukungan masyarakat yang menginginkan ada calon alternatif, bukan semata-mata berasal dari parpol. Memang ini menimbulkan kegelisahan. Kenapa? Karena ada isu kemudian bahwa terjadi deparpolisasi. Isu ini tentunya membuat elit parpol menjadi sadar. Jangan buruk rupa cermin dibelah. Ya, karena kinerja parpol yang kurang bagus, masyarakat menilai parpol ini tidak berpihak kepada rakyat, itu akan menjadi introspeksi buat kita agar supaya kita ke depan ini lebih bagus lagi bekerja, sehingga masyarakat makin lama makin percaya kepada kita, sehingga juga nanti akan berbondong-bondong mereka yang akan menjadi pimpinan daerah lewat jalur partai politik. Dari revisi Undang-Undang Pilkada ini terkait dengan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ramai atau menjadi hangat ketika Basuki Cahayapurnama memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan. Apakah dari Nasdem menilai atau melihat adakah maksud atau kepentingan tertentu dari hal ini, Pak? Ya.
Jadi politik memang syarat dengan kepentingan, tapi jangan kemudian hal itu membuat ada agenda untuk menjegal calon-calon tertentu. Ini tidak fair namanya. Kalau masyarakat memang menghendaki bahwa Ahok ini akan diberi kesempatan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, karena masyarakat menilai kinerjanya bagus, ya why not? Kenapa kita harus menghalangi dia? Berikan kesempatan. Toh pada akhirnya nanti kan masyarakat yang akan memutuskan apakah kinerja, apakah kerja dari teman-teman relawan Ahok ini untuk mengusung dia, mengumpulkan KTP, memang pada akhirnya masyarakat DKI menghendaki dia. Itu hasilnya di kotak suara nanti. Ya, terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Selamat siang. Dan demikian wawancara kami terkait dengan bagaimana sikap fraksi